Sesuai dengan kode program, ketika suhunya panas maka fan akan hidup, dan ketika suhunya tidak panas maka fan-nya akan mati. Ini adalah bahan dan rangkaiannya. Silahkan siapkan dan ikuti rangkaiannya. Ini adalah komponen-komponen yang diperlukan. Pertama, ada WMSD 1 mini dengan kaki 5 volt dan ground yang sudah dihubungkan ke jalur positif dan negatif. Lalu, ada DHT11 dengan 3 pin, yaitu plus, out, dan minus. Kemudian ada relay 5 volt optocoupler single channel. Lalu, LCD 16x2 I2C. Dan mini blower fan 5 volt dengan kaki plus dan minus yang sudah saya hubungkan dengan kabel jumper. Lalu yang terakhir, ada beberapa kabel jumper. Obeng untuk menguatkan sambungan kabel ke relay. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, kita hubungkan di atas 11, hubungkan kaki plus ke arus plus, out atau data ke D7, dan kaki negatif ke arus negatif. Sekarang relay. Ada 3 kaki, kaki plus terhubung ke kabel jumper orange, kaki negatif terhubung ke kabel jumper hitam, dan kaki input terhubung ke kabel jumper ungu. Hubungkan kaki input ke D3, kaki negatif ke arus negatif, kaki positif ke arus positif. Seperti ini. Sekarang kita urus fan. Kaki positif ke NO relay, kaki negatif ke arus negatif, dan COM relay ke arus positif pakai kabel jumper. Seperti ini. Sekarang kita ke LCD I2C, kaki negatif ke arus negatif, kaki positif ke arus positif, kaki SDA ke D2, dan SCL ke D1. Seperti ini. Saya coba rapikan sedikit. Setelah selesai dirangkai, silahkan hubungkan Wemos ke PC menggunakan kabel USB. Saya udah terhubung dari awal, jadi jangan ditiru ya, soalnya kemungkinan bisa ngerusak komponen. Oke, sekarang kita konfigurasi Blink. Search Blink di browser kalian, lalu klik webnya. Login bagi yang punya akun, dan register bagi yang belum. Setelah itu, kalian akan masuk ke tampilan dashboard. Lalu pilih Developer Zone, klik New Template. Kita coba buat namanya DHT11, hardware-nya ESP8266, dan connection type-nya Wi-Fi. Lalu klik Done. Nah, di sini kita diminta melakukan beberapa hal. Pertama adalah konfigurasi template, setup data stream, setup web dashboard, dan menambahkan device baru. Langsung saja kita klik menu web dashboard saja. Kita drag and drop display label 2 kali. Lalu kita klik pengaturan. Kita namai label ini sebagai temp atau temperatur, lalu create data stream, pilih virtual pin, dan pilih V0. Dan create, dan save. Di label kedua, kita namai humid sebagai humidity. Lalu create data stream, pilih virtual pin, dan pilih V1, create, and save. Saya ingin menampilkan status fan dengan drag and drop display LED. Lalu klik pengaturan, create data stream, pilih virtual pin, dan pilih V2. Dan namai fan. Lalu create. Lalu save. Lalu kembali ke home dan tambahkan first device. Saya namai DHT11. Nah, di sini muncul identitas device Blink kita yang dibutuhkan untuk kode.
Langsung saja kita masuk ke kode. Silahkan ganti identitas Blink yang ada di kode dengan punya kalian. Di board selection, pilih board Lowline Wemos di 1R2 Mini, dan pilih port yang tersedia. Langsung saja kita upload. Di kode ini, ada library-library yang dibutuhkan. Silahkan download sendiri di Library Manager atau dengan bantuan AI. Jika kerja dari kode program ini adalah, fan akan hidup ketika suhu mencapai lebih dari 30 derajat Celcius dan atau kelembabannya mencapai 90%. Dan fan akan mati ketika suhu dan kelembaban di bawah 30 derajat dan 90%. Kemudian, informasi suhu dan kelembaban plus status fan akan dikirimkan ke Blink untuk monitoring. Oke, ini sudah terupload, kita masuk ke Blink HP. Silahkan buka aplikasi Blink HP kalian, login bagi yang sudah punya akun, dan register bagi yang belum. Jika konfigurasi kalian sudah benar di web Blink, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik saja. Kita klik ikon kunci warna hijau di pojok kanan atas, klik ikon plus yang warna hijau di bawah, scroll dan pilih Value Display. Lalu duplikasi seperti ini. Lalu tambahkan lagi display LED dan tempatkan di tengah. Tambahkan lagi supercharge dan duplikasi. Saya coba sesuaikan dulu. Kita mulai dari display label yang kiri dulu untuk konfigurasi suhu. Oke, di sini data streamnya belum ada, karena di web Blink-nya ternyata belum di-save. Silahkan punya kalian di-save juga. Lalu di HP, tutup dan buka kembali setting data stream seperti ini. Lalu kita pilih temperature. Setelah itu kita klik design dan namanya temp. Dan klik auto. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Superchart, pilih data stream suhu, dan namai suhu atau temperatur. Untuk superchart satunya, silahkan konfigurasi untuk humidity. Seperti ini hasil konfigurasinya. Nah, di sini ternyata nilai temperatur dan humidnya cuma 1-1. Berarti ada yang masih salah di konfigurasi data stream. Mari kita perbaiki. Kita klik kembali ikon kunci hijau di pojok kanan atas dan pilih data stream. Di bagian temperatur, klik tanda titik 3 dan pilih edit. Masukkan nilai max-nya jadi 100 dan pilih unit Celsius.
Lakukan hal yang sama juga untuk data stream humidity, dengan nilai max 100 dan unitsnya percentage atau persentase. Setelah itu selesai, maka hasilnya akan seperti ini. Di display Blink ini, ditampilkan nilai temperatur and humidity dalam bentuk label dan superchart. Selain itu juga ada status fan hidup otomatis secara real-time. Di device IoT-nya pun di sini bisa terlihat ada nilai suhu dan kelembaban ruangan dengan nilai 31,8 derajat Celcius dan 60%. Jika dirasa tampilan di LCD-nya kurang jelas, kalian bisa putar potensiometer yang ada pada I2C di LCD-nya, seperti ini. Sesuai dengan kode program, ketika suhunya panas maka fan akan hidup, dan ketika suhunya tidak panas maka fan-nya akan mati. Bagi kalian yang tertarik untuk bangun sistem yang sama, ini adalah estimasi harga komponennya. Untuk link pembelian bisa cek di deskripsi video di bawah. Nah, itu saja teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Kalau misalkan ada saran project selanjutnya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau suka dengan videonya, silahkan like, kalau misalkan tidak, ya dislike. Jangan lupa komen and subscribe, biar admin semangat buat konten lainnya. Dadah!